Jamaah kerajaan, salt is good. Garam memang baik. Kalau saya sampaikan pada minggu yang lalu dengan jelas apakah garam itu? Love, grace, and mercy, LGM. Tetapi secara khusus saya bicara tentang kasih karunia. Firman Allah mengatakan kalau garam jadi hambar tidak bisa diapa-apakan. Dengan jelas saudaraku, hendaklah kamu selalu tahu cara berbicara. Biarlah selalu dimasinkan dengan garam. Kolose 4 ayat 6. Tapi firman Tuhan di sini menjelaskan di dalam ayat yang ke-50 dari pasal 9 Injil Markus. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi garamnya di mana? Di sini saudara. Dan apa tandanya? Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Bahkan firman Allah mengatakan blessed are the peacemaker. Kalau dunia ini penuh dengan konflik. Karena itu dalam hidup saya mengambil keputusan mau dipakai Tuhan jadi apa? Peacemaker. Dalam hidup saya selalu antara suami, istri, orang tua dengan anak. Dan kita sebagai agent of change. Sebagai peacemaker selalu hadir dan melakukan yaitu pendamaian. Itu suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Seperti saya katakan, garam itu menghentikan kerusakan. Kita lihat bagaimana ikan asin sebagai contoh ya. Kalau tidak dikasih garam ya sudah busuk. Dan busuknya mulai dari kepala. Hati-hati pada pemimpin. Firman Tuhan menjelaskan selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu ini bukan doing tapi being. Sekali lagi semuanya itu ada daftarnya. Yaitu di dalam Matius pasal 5 tadi. Dan tetapi firman Tuhan juga berkata, kamu akan digarami dengan api. Api dalam Alkitab selalu tentang pemurnian. Tentang penyucian. Yaitu bagaimana kalau kita proses membuat garam saja. Kita lihat bagaimana ya perlu panas matahari dan sebagainya. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu saya pelayanan di Krayan. Di situ ada satu keluarga yang hidup dari 2 sumber kecil. Sumur yang lebarnya cuma segini saudara ya. Cuma 2 biji. Setiap hari bisa menghasilkan garam senilai 1 juta rupiah. Dan itu warisan daripada nenek moyangnya. Dan bagaimana bisa jadi garam dari air lalu kemudian diproses dengan api baru jadi garam. Dan saudaraku saya mencecapnya memang bukan cuma asin tapi penyedap rasa. Luar biasa saudaraku ya. Jadi setiap anak Tuhan harus selalu ada garam di dalam dirinya. Garam perdamaian. Dan kalau kita belajar firman Tuhan semua korban harus dengan garam. Mulai dengan grain offering. Grain itu ya biji-bijian lah. Ya gandum misalnya. Itu dipersembahkan dengan garam. Korban juga dikasih garam. Apa Tuhan itu suka kambing asin? Bukan. Garam selalu berarti kasih. Kalau saya memberikan persembahan. Tapi tanpa kasih. Tidak ada artinya saudaraku. Ya, jangan dengan duka atau paksa. Tapi bukan sukarela. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena memberi dengan kasih. Kita tahu kita bisa memberi tanpa kasih. Kami tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Saya kira renungkan ini saudaraku. Hendaklah selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu kehendak Tuhan. Ya toh? Kalau hambar. Ya, perkataan bisa dicecap dengan telinga ya. Hambar atau sedap didengar ya. Semua yang baik yang patut dipuji biarlah keluar dari mulut kita. Dan nama Tuhan akan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu ya. Sinen Kuaile. Selamat tahun baru 2575 Kongsili. Bagi yang merayakan tahun ini terima kasih ya almarhum Gus Dur menjadikan ini libur nasional. Tapi jadi hang sampai handphone. Karena kalau dulu hanya teman-teman suku Tionghoa, tapi sekarang hampir semua, ya terutama di kantor sehingga udah ini handphone jadul ya wis lah, biarin. Untuk saudara Sinen Koelek ya, tak sempat pada saudara semua, ya sehat-sehat semua, kongsi facai, tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Ini sudah jadi hari raya buat bangsa Indonesia. Terima kasih kita hidup di negara yang luar biasa.
Tuhan memberkati, dan juga saya tahu ada beberapa teman yang masih keluarganya datang dan sebagainya sehingga harus pagi ini tidak bisa hadir dan sebagainya, atau sedang bepergian ke tempat-tempat yang lain untuk menemui sanak saudara. Kita tidak mengambil itu sebagai ritual agamanya, tapi kita orang yang berbudaya, ya. Jadi budaya yang sangat-sangat tidak bertentangan dengan firman kita bisa lakukan. Saudara, tinggal satu sekarang, angpau nalia. Oke, kita masuk minggu kedua. Minggu pertama kita sudah belajar tentang the salt of the earth atau garam bumi, garam dunia. Renungan ini saya usahakan untuk bisa 30 menit menyangkut 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang garam. Sebetulnya itu garam apa, fungsinya apa, dan apa yang menyebabkan dia asin. Yang kedua, kita akan belajar secara praktikal seorang tokoh dari Perjanjian Lama yang benar-benar hidup sebagai garam dunia. Secara konsisten sepanjang hidupnya, dia tidak jadi tawar. Bahkan dia bisa mengasinkan lingkungan sekitarnya. Siapa dia, kita belajar dari hidupnya. Dan yang terakhir nanti, kenapa dia bisa seperti itu. Nah, kenapa kita tidak juga harus seperti itu. Jadi 3 rangkaian ini semoga kita bisa menerima dengan baik. Kita mulai saja, apa itu garam yang kita bicarakan dalam Injil Matius pasal 5, supaya kita sepakat dulu. Ayatnya sama, saya ambil dari TB2, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang orang dan diinjak-injak oleh orang maksudnya. Lalu apa yang Tuhan Yesus maksud? Saya cepatkan di sini ya. Apa yang Tuhan Yesus maksud? Ternyata pada masa lalu abad pertama belum diterangkan dengan jelas, tapi ilmu pengetahuan modern hari ini, saya ingat waktu itu SMA masih ada IPA, IPS, betulan ya oleh anugerah Tuhan saya masuk IPA, dan salah satu pelajaran yang saya senang walaupun tidak mastery, tidak pinter-pinter amat di situ, yaitu kimia. Saya suka kimia terapan, bikin sabun, bikin apa-apa. Nah, secara kimia yang dimaksud garam itu adalah ini loh, sedikit saja, tidak terlalu rumit. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa, jadi perpaduan 2 unsur ionik yang terdiri dari positif yang disebut kation dan negatif anion, sehingga membentuk senyawa netral. Garam itu sebetulnya perpaduan. Lalu yang dimaksud di Injil Matius itu garam apa begitu? Dari sana, karena Tuhan Yesus itu komunikator yang hebat. Dia pakai garam karena garam itu sudah wajar, semua tahu. Dan ingat yang dimaksud garamnya itu ini sebetulnya. Garam itu senyawa sebetulnya. 2 unsur, tidak ketok dengan mata tapi membentuk. Yang tadi disebut Pak Arifin untuk menghasilkan itu dulunya bersenyawa dengan jadi satu dalam air begitu. Lalu untuk menimbulkan kristalnya itu airnya diuapkan dan senyawanya masih tetap gandeng itu. Nah, lalu garam itu juga ternyata di dunia ini banyak. Itu saudara ya, senyawa garam itu banyak dan punya rasa yang banyak. Coba ya, garam itu paling tidak hari ini diketahui ada 5 rasa. Yang asin, nah, yang itu disebut natrium klorida, NaCl, itu yang asin. Yang garam bludrek yang macam-macam ya, kalau kebanyakan. Garam kerosok, uyah, itu sebetulnya natrium klorida. Tapi ingat, dalam ilmu kimia ada yang manis, tidak usah kita bahas, itu timbal 2 asetat, itu beracun. Terus ada garam ketiga yang ngasem, kecut, namanya kalium betatrat, itu untuk industri. Terus ada yang pahit namanya magnesium sulfat, nah yang 5 ini kalian suka mengerti. Ada garam itu yang gurih, yang disebut MSG, monosodium glutamat. Itu micin. Yang kita kenal 2, ini dua-duanya adalah garam gitu loh. Tapi kita sepakat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, karena waktu itu pengetahuan belum begitu modern, tidak diketahui unsur-unsurnya. Saya yakin kita sepakat, karena kalau kita belajar dari ayat yang di atas, jangan menjadi tawar dengan apa ia diasinkan, berarti itu adalah garam yang asin. Itu adalah
natrium klorida. Sepakat. Jadi uyah sing asin. Lalu kenapa dia bisa asin? Ya bisa asin jelas. Karena ada unsur NaCl itu tadi. Tapi kalau ditambahi banyak air lama-lama dia tidak asin. Renggang yang positif itu natriumnya, kloridnya yang negatif. Dan dia kalau dikeringkan muncul. Jadi sebenarnya yang menyebabkan asin garam itu secara kimiawi karena NaCl. Nah, buktinya apa? Ada garam-garam yang enggak ada unsur NaCl-nya, dia enggak berasa asin. Ternyata Alkitab membatasi yang dimaksud hambar dan tidak hambar, itu asin dan tidak asin. Ya kan, pengertiannya begitu. Jadi rasa asin di dalam garam itu disebabkan oleh garam rasanya asin disebabkan oleh unsur utama penyusunnya, yaitu natrium dan klorin yang terbentuk melalui proses penguapan dan kristalisasi air. Ya tadi seperti di Krayan katanya Pak Gembala Senior, Krayan itu di Nunukan sana, Kaltara. Ya, Kalimantan Utara itu ada sebuah daerah yang memang di tepi pantai dan orangnya kayak di Madura bikin garam. Yaitu terbentuk dari penguapan air. Ya, jadi perhatikan ini, Tuhan Yesus itu komunikator yang ajaib. Pakai contoh ini dulu, ya, makanya pewahyuan itu revelation is progressive ya. Jadi dulu ini ayat-ayat klasik yang sejak dulu saya paham ayat ini. Tapi pengertian yang ditambahkan belakangan ini terus berkembang. Ketika kemudian kita membahas tema ini. Oh, jadi ternyata garam kenapa disebut bisa hambar? Karena bisa juga natrium kloridnya tidak ada. Jadi unsur yang menyebabkan asin itu NaCl. Perhatikan ya, jadi garam sendiri itu hanya secawa netral. Tapi dia bisa asin karena itu. Nah sekarang fungsi garam. Fungsi garam itu apa? Itu memberi rasa. Oh, ini sudah sangat tua sejak pra-Abraham. Sejak sebelum zaman Abraham sudah diketahui. Buktinya apa? Ayub ngomong ketika sakit. Masa aku dikai mangan kan uyai gitu loh. Rasanya itu hambar. Nah itu Ayub 6 ayat 6 itu kurang lebih begitu ngomongnya. Seperti dikasih makan tanpa garam. Jadi zaman Ayub pun sudah dimengerti bahwa garam itu memberi rasa. Jadi kuno banget. Ingat loh, Ayub itu kitab tertua dalam Alkitab. Jadi ya pengetahuan tentang garam ini sudah sangat tua, kuno banget. Bahkan dia mengawetkan, tidak saya sebutkan ayatnya karena semua murid-murid Kristus itu adalah the fisherman. Jadi orang-orang pencari ikan akrab untuk mengawetkan, mengasinkan dan seterusnya. Yang ketiga mensterilkan di dalam Yeskiel itu anak bayi baru lahir itu dibawa-bawa uyah zaman dulu. Itu Yeskiel tidak usah kita baca. Ayat 16 pasal 4 itu ya jadi bayi pusernya diketok itu terus dikai uyah. Peri lah ya mbuh ya zaman dulu. Jadi mensterilkan gitu ya. Lalu yang keempat untuk ibadah. Jadi semua persembahan dikuduskan. Diuyahi, diberikan ke Tuhan. Seger enak. Tadi katanya Pak Arifin bukan Tuhan suka kambing asin ya enggak. Tapi itu dibersihkan, disterilkan untuk ibadah. Bahkan pada masa kita bilangan sampai pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Bahwa kamu akan dapat anak-anak diikat dengan namanya perjanjian garam. Yang sifatnya kekal untuk ibadah. Dah ya sampai di situ fungsi garam. Kita tahu yang dimaksud adalah garam asin. Yang bisa asin gara-gara unsur NaCl. Yang penting sekarang NaCl-nya tidak boleh hilang dong. Ya kan sepakat ya. Kalau NaCl-nya hilang dia tidak asin lagi. Dan fungsinya tidak terjadi. Gampang kan? Tuhan Yesus ajaib. Sekarang masuk bagian kedua. Ada satu contoh di perjanjian lama. Seorang manusia. Kalau ada firman, Andreas, jemaat GPI Rock, ndaklah kamu asin. Masa aku didilat? Ndak saudara. Awakku asin. Nah asin itu berarti durung adus ya mungkin ya. Karena keringet gitu. Tapi yang dimaksud ndaklah kalian itu senantiasa asin. Itu memberi pengaruh terhadap fungsi ini. Di mana-mana kita bisa memberi rasa yang nikmat. Tadi suara gembala kan, kalimat kita bagus, tidak hambar. Itu fungsinya jalan. Kita bisa mengawetkan persahabatan. Yang renggang jadi utuh lagi. Kekeluargaan bisa tetap terjalin. Kita bisa mensterilkan.
lingkungan yang tidak kudus begitu kita ada jadi kemudian jadi kudus. Amin saudaraku. Dan kemudian kita menjadi contoh orang yang rajin beribadah. Karena hidup kita pada dasarnya adalah ibadah. Nah, fungsi-fungsi garam dalam diri kita itu sebetulnya kalau diterangkan bagaimana sih kita jadi garam dunia itu absurd dan luas sekali. Tapi lebih mudah. Tugasnya kan seperti Tuhan Yesus ya. Pelayan firman itu bukan membuat makin rumit, tapi harus makin mudah. Nah, gampangnya contoh. Ada sosok pribadi yang betul-betul asin hidupnya. Nah, ketika saya ngomong hidupnya betul-betul asin, itu artinya hidupnya betul-betul berfungsi. Sepakat ya, katakan amin. Ya, awakmu asin temenan. Itu duduk berarti secara hurufiah kita jilat itu enggak. Tapi Anda berfungsi betul sesuai dengan fungsi garam. Ada satu contoh yang sepanjang hidupnya asin banget orang ini. Karena bisa mempengaruhi sekitarnya. Siapa dia? Deng-deng. Karena garam itu nanti kalau tidak terus asin, satu ketika ada peringatan. Garam tidak akan berguna lagi bila rasanya sudah hilang. Yang dimaksud itu NaCl. Oleh sebab itu jangan sampai garam di dalam kalian menjadi tawar. Tapi ada sosok yang sepanjang hidupnya sejak muda sampai menutup mata. Dia terus tidak pernah tawar. Siapa dia? Jeng-jeng. Belajar dari Daniel. Nah ini. Saya bagi dua. Ini bagian pertama tadi. Sekarang bagian kedua. Sudah garam mengerti fungsinya. Bahwa yang menyebabkan asin itu bukan dari dirinya sendiri. Dari senyawa itu bukan. Tapi dari unsur natrium klorida yang ada dalam dia. Nah sekarang Daniel adalah sosok itu. Hidup yang jadi garam betul-betul. Siapa dia? Pemuda Yahudi. Dia bersama temannya Sadrah, Mesah dan Abednego hidup sebagai tawanan di Babilonia. Ayat itu semua saya ambil nanti dari Daniel pasal 6. Nantinya, tapi sejak Daniel pasal 1, ketika itu 600 sebelum Masehi, ada orang-orang muda diperkirakan Daniel teenage ya, umurnya remaja kaum muda begitu, tiba-tiba dia dibesarkan di Yerusalem menurut riwayat, tapi kemudian Yerusalem diserbu oleh Babilonia di bawah pimpinan pertama Nebukadnezar, kemudian ditawan semua ke Babel. Sejak muda dia ditawar. Singkat cerita di bawah pimpinan Nebukadnezar, dia menjadi orang paling berprestasi. Hebat dia itu. Sampai di antara orang banyak dia bisa menafsirkan mimpi, bisa macam-macam. Bahkan sampai Nebukadnezar kemudian meninggikan diri, sombong, dihukum dan sampai dia jatuh, sampai dia bertobat, itu Daniel ada di sana. Ya saudara, sampai kemudian ada kisah sahabat-sahabatnya yang circle-nya dia. Dimasukkan dapur api. Kalimatnya luar biasa. Aku tidak akan menyembah patung Tuhanku. Seandainya Tuhan tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patung. Itu zaman Nebukadnezar. Dan Daniel orang hebat di situ. Dia tetap gak obah, gak otak dalam bahasa Jawanya. Tetap asin. Asin gue gak hilang. Dan dia tetap stay di situ. Dan dia hebatnya bertahan dalam 3 pemerintahan dan waktu Kores itu sebagian ada di situ. Setelah Nebukadnezar 44 tahun memerintah, mati, Daniel masih tetap stay di sana. Zaman anaknya Nabonidus yang tidak terlalu hebat itu kemudian muncul Belshazzar. Itu turunannya Nebukadnezar. Daniel tetap kepake loh saudara di sana. Zaman Belshazzar dia hebat. Sampai terakhir ada sebuah tulisan di dinding. Mene mene tekel ufarsin. Lalu Belshazzar diserang, mati. Dan muncul kemudian zaman Media Parsi. Ganti raja lagi namanya Darius. Daniel pun tetap kepake. Sampai nanti zaman Kores. Ketika Israel selama 7 masa itu 70 tahun dibuang di Babel. Kembali pulang ke Kanaan. Dalam kitab Esra diperkirakan Daniel masih menangi, masih hidup. Bayangkan saudara, sejak dia diangkut ke Babel. Sampai kemudian zaman Darius dan Kores diperkirakan umurnya sudah 80 sampai 90 tahun. Tapi Daniel itu, ada enggak orang
yang bisa konsisten bertahan dalam 4 pemerintahan. Gak ada. Ganti presiden ping 4 ya. Dia masih tetap kepake. Gak kesutir. Ada menteri di Indonesia? Gak ada. Yang mulai zamannya Pak Harto, zamannya kemudian Habibie, gak ada. Yang memerintah zamannya SBY sampai sekarang ke Pak Jokowi ada, gak ada. Zamannya Mega gak ada. Paling 1 periode direshuffle, belum 1 periode direshuffle. Tapi Daniel, mulai zamannya Nebukadnezar, anaknya, orang lain yang menjajah, sampai di sini dia katut terus. Kok bisa ya? Dia on top perform seperti itu. Dan saya akan khususkan di pasal 6. Daniel ini umurnya sudah 80-90 tahun. Orang bisa tetap penuh integritas. Ketika di zaman Darius, para pejabat tinggi itu dan wakil raja mencari salah Daniel itu dalam hal pemerintahan, tidak ono. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia. Tidak didapati suatu kelalaian, sesuatu kesalahan padanya. Tidak ono. Sampai orang-orang itu dia hebat. Makanya ya karisma itu bisa membawa Anda ke puncak. Tapi karakter itu akan membuat Anda tetap bertahan pada posisi itu dengan awet. Mulai kau muda sampai umur 90 tahun. Kepake terus, siapa yang tidak hebat seperti Daniel. Saya nggak dapat contoh loh ketika menyiapkan ini, siapa lagi ya. Dan itu tidak di negerinya sendiri loh. Di negeri buangan Babel. Di negeri asing. Daniel itu terus. Posisinya ini stabil dia. Dan ini loh, integritasnya dinilai. Tidak bisa orang cari kesalahan tentang dia. Sampai satu ketika singkat cerita, ini Daniel pasal 6 ini sudah umurnya 80-90 tahun. Masih asin kayak begini. Nah jangan loh ya, kalau saya ngomong Daniel masih asin itu, ya masih berfungsi dia itu. Sampai mulai muda sampai tua. Ini loh contoh. The real salt in the earth. Ya ini. Ini contoh garam dunia yang hebat itu ya Daniel. Tidak ada orang cari kesalahannya dia. Suatu kelalaian itu tidak ada. Sampai akhirnya dirancang sebuah dakwaan. Maka berkata orang-orang itu, aku tidak mendapati suatu alasan. Sampai udah hopeless. Apa ya salahnya Daniel ini? Tidak ada. Akhirnya ditemukan, nah ini satu. Kecuali dalam hal ibadahnya. Nah ini di sini setan itu memang tidak puas ya. Begitu orang itu sangat asin hidupnya, dia cari terus salah ya, bahkan diuker-uker, digoleki ibadahnya. Nah, setan begini, ini kelemahannya ibadahnya, tapi setan kejebak lagi loh kali ini. Yang oleh setan dikira itu kelemahannya, justru di situ kekuatannya dia. Wow, keren loh ini, keren. Tapi tetaplah intrik dunia dia tetap didakwa, di macam-macam, akhirnya dimasukkan gua singa. Umur 90 tahun dilebokno gua singa. Tapi apa yang terjadi? Pagi-pagi Darius, Daniel. Ya Tuhan, halo, apa kabar bos? Saya nyaman di sini, bayangkan. Loh kamu masih hidup kan Daniel? Iya. Wah, kamu masih hidup. Daniel mengatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu, bayangkan. Karena dia begitu asinnya. Sampai singa gak doyan. Rupanya singa gak doyan mau asin. Gak guyonnya kan begitu. Ini kayak stand up aja. Ya, saudara. Gak suka singa itu. Padahal ketika nanti orang lain yang jahat yang dimasukkan belum sampai itu sudah dikeranggeh dalam bahasa Jawa. Wis dimplok. Tapi Daniel, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Waduh, ini tetap NaCl-nya kuat di dalam dia itu. Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Perhatikan ya. Ketika engkau betul-betul asin dan garam di dalam dirimu. Betul-betul on the top. Dunia bisa cari salahmu. Orang bisa merekayasakan apa yang buruk buat dirimu. Tapi engkau akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena engkau pegang teguh itu. Engkau tetap punya
garam. Jangan takut, saudara. Ada gambaran di abad pertengahan. Ternyata hari itu, malam itu, apa singo, tidak omong-omong sama Daniel. Lu mau makan aku tak? Saudara jangan takut. Saya beri penghiburan buat saudara. Anda adalah garam dunia, tetap jadi garam. Tetaplah berfungsi jadi garam. Asal engkau hidup benar. Semua bahkan persoalanmu pun, gua singa pun, jangan takut. Tuhan pasti buka jalan D. Nah, nyoba kayak Pak Roni. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Deng deng deng. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Perhatikan ayat ini, kalimat. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Adakah hari ini engkau yang tetap mempertahankan hidupmu bersih jadi garam? Di tengah kantor yang jahat, di tengah lingkungan yang jahat, di tengah lingkungan yang toksik sekalipun. Dan hari ini engkau sedang terancam seolah-olah akan masuk ke gua singa, jangan takut. Asalku hidup benar, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Singone mingkem sakal. Lu mau mengganggu orang yang on perform, yang hidupnya benar-benar berfungsi jadi garam, no way. Perhatikan saudara. Inilah sebabnya Daniel bertahan begitu hebat. Hari ini Tuhan rindu figur seperti ini hadir kembali. Lalu apa yang menyebabkan Daniel seperti itu? Ditulis dalam Alkitab. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja. Karena apa? Dia mempunyai roh yang luar biasa. Inilah NaCl-nya. Saya ingin menyeberangkan ini, saudara. Bukankah ini berkat baru? Saya tidak menduga. Ternyata garam dunia itu juga berbicara tentang Roh Kudus yang ada dalam kita. Daniel bisa seperti itu bukan karena dia. Karena roh yang luar biasa ada pada dia. Bahasa aslinya yetir ruah. Roh yang luar biasa. The excellent spirit kata New King James. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Janganlah engkau hambar. Artinya biarlah dirimu tetap asin. Engkau tetap punya NaCl. Roh Kudus yang ada dalam diri Daniel memungkinkan dia melakukan fungsi penggaraman untuk Babilonia. Hidupnya benar-benar jadi garam. Karena didrive oleh NaCl rohani. Yaitu Roh Kudus di dalam dia. Wah, saya terkejut. Ternyata seperti itu. Hasilnya apa saudara? Dia betul-betul mengasinkan Babel. Setelah peristiwa itu, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wow. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Darius bisa khotbah lebih seperti Benny Graham. Lebih seperti Billy Graham. Siapa yang khotbah? Darius Raja Kafir. Kenapa? Jujur, dia telah digarami dan diasinkan oleh seorang yang bernama Daniel. Kalau engkau penuh dengan rasa asin, yaitu Roh Kudus di dalammu, itu akan membakar sekitarnya, mengawetkan. Tempat-tempat yang tidak asin akan jadi asin karena kehadiranmu. Makanya Tuhan Yesus ngomong, jangan jadi hambar. Jangan kau tidak memiliki lagi asin. Engkau tidak akan pernah asin dengan sendirinya.
yang bisa membuat hidupmu asin laksana garam itu. Yaitu roh di dalam kita lah. Dan itu diakui oleh Darius. Sampai akhirnya seluruh Babel harus mengakui seorang Daniel mampu menginfiltrasi seluruh kerajaan Babel. Dan beberapa tahun kemudian Darius gantikan oleh Kores, dan oleh anugerah Tuhan Kores mengizinkan orang Israel. Tiba-tiba Tuhan mengubah hati raja kafir ini. Pulang, bangun kembali bait Allahmu. Dan itu masuk zaman Esra kemudian. Di sana diperkirakan Daniel kemudian wafat pada usia yang lanjut. Tapi garamnya tetap terasa. Dan berhasil nguyai. Ada orang mungkin kalau hari ini saya ada di Babel. Waduh kate nguyai segoro. Artinya perbuatan yang sia-sia sepertinya. Tapi ketika Anda perform dan roh yang luar biasa itu yang membuat engkau bisa seperti itu. Lalu tiba-tiba sekeliling kita akan menjadi asin. Haleluya. Pertemanan yang hambar jadi asin. Perusahaan yang dulunya amburadul, saudara hadir, jadi sehat. Circle yang toksik karena engkau hadir, kemudian jadi asin. Keluarga, gereja bahkan. Jangan sebaliknya. Dan itu mungkin dilakukan ketika engkau asin karena Roh Kudus memampukanmu. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana Daniel kok bisa on perform menjaga dirinya asin terus? Artinya menjaga Roh Kudus, padahal zaman itu Roh Kudus itu come and go. Ini yang bagian akhir ini saya ingin menyeberangkan. Pak Andreas kok tiba-tiba bicara Roh Kudus? Yes, karena tidak ada tools lain yang membuat kita bisa berdaya. Tidak bisa, hanya ini. Kenapa dia bisa on perform terus sekian puluh tahun? Dan dia tetap bisa hebat. Roh di dalam dia ini tidak pernah padam. Padahal waktu itu Roh Kudus itu come and go, come and go, come and go. Kisah pencurian di loteng Yerusalem belum terjadi. Tapi roh yang luar biasa itu tadi. Kita sepakat di excellent spirit ini adalah Roh Kudus. Dia sudah hadir zaman dulu itu pada orang-orang terpilih. Ingat setelah Daniel juga dulunya di zaman Saul. Dia begitu Saul sampai bahasanya di masa lalu disebut dirasuki. Saul kepenuhan itu dia jadi orang yang berbeda tiba-tiba. Tapi begitu Roh Kudus meninggalkan dia kembali ke setelan pabrik. Ruwet lagi begitu loh. Dan akhirnya pindah ke Daud. Memang gitu, come and go, Roh Kudus. Tapi kenapa di dalam Daniel ini kok bisa dia stabil? Why? Nah kita belajar. Padahal harusnya kita pun begitu. Nah sekarang bayangkan. Di dalam kita sebenarnya roh yang luar biasa itu ada. Saya cepat di sini. Kita itu sudah dimeteraikan ketika percaya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh yang ada dalam diri Daniel itu ada juga di dalam diri kita. Sehingga kita seharusnya apalagi adanya itu permanen. Tidak pergi dan pulang. Sejak engkau percaya Anda dapat Roh Kudus. Nah lagi Roh Kudus itu di mana? Tuhan Yesus katakan aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu. Kapan? Selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Dan dwelling in you. Oh saudara, kalau Daniel yang Roh Kudusnya itu kadang pergi dan datang, bisa begitu hebat. Harusnya yang kita orang perjanjian baru. Tidak boleh ada hidup kita yang hambar. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh yang luar biasa yang memampukan Daniel selama 70-80 tahun hidup hebat itu. Sekarang dia ada di dalam kita. Dan dia tinggal, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Akhir dari renungan ini. Harusnya kalau kita melihat fakta ini, kita harus lebih bisa mengasinkan lebih dari Daniel loh harusnya. Loh, kok enggak berani saudara? Kenapa? Karena dalam diri Daniel Roh Kudusnya itu pergi datang. Tapi di dalam kita sejak pencurahan Yerusalem, Roh Kudusnya itu stay, permanen dalam diri kita. Dia tinggal dalam diri kita. Lalu rahasianya apa ini? Dalam diri Daniel dia begitu hebat, begitu berdayanya. Sedang di dalam kita yang Roh Kudus itu tinggal. Kadang asin, kadang hambar, kadang asin, kadang hambar. Ini renungan kita di akhir ya. Kalau di zamannya Daniel kok bisa begitu? Tidak ada itu saya baca penurunan kadar keasinan Daniel, enggak. Tapi jujur kekristenan hari ini walaupun di dalam kita sudah ada Roh Kudus, performa kita, maaf, permisi kata, tidak sebagus Daniel. Jangankan menghadapi Nebukadnezar, Belshazzar, Darius. Jangankan menghadapi dapur api dan gua singa. Pilek dikit aja udah enggak mau hadir ke gereja. Sibuk sedikit saja sudah tinggalkan pelayanan. Sakit hati sedikit saja karena kekeliruan yang kecil, yang remeh-temeh. Kita sudah jauh dari Tuhan. Jawaban doa ditunda sedikit saja. Kita sudah merasa Tuhan tidak baik buat saya. Saudara, belum dapur api loh, belum gua singa. Tapi senjatanya sebetulnya lebih hebat dari Daniel. Why? Kenapa bisa begitu? Jujur aja hari ini. Ini loh sebabnya. Yuk kita belajar di konklusi ini dan kita segera selesai. Kenapa bisa begitu? Ini sebab Daniel itu menghormati Roh Kudus. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan kalimat akhir. Seperti yang biasa dilakukannya. Ketika ancaman untuk engkau harus jadi hambar mau tidak mau, kalau tidak engkau dihukum. Daniel lebih menghormati Roh Kudus daripada takut kepada perintah raja. Bahkan dia konsisten. Seperti sebelum ada perintah itu. Seperti itu Daniel lakukan setiap hari. Bagaimana kita bisa tetap asin setiap waktu? Hormati Roh Kudus yang dalam diri saudara setiap hari. Saudara, apakah kita setiap hari menghormati Roh Kudus? Di minggu kedua bulan Februari ini, berapa banyak waktu yang kita sisihkan buat dia? Ini sudah masuk kepada konklusi dan penerapan. Kalau engkau mau tetap asin setiap hari, hormati Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Apakah engkau masih suka nyembah dia sendiri? Dia ada loh di sini. Kadang kehadirannya tidak kita pedulikan, makanya engkau hambar hidupmu. Boro-boro engkau jadi asin dan mengasinkan orang lain. Engkau sendiri sudah tawar. Hormati Roh Kudus setiap hari. Dan itu yang dilakukan Daniel. Tidak ada cukup waktu kalau saya bicara tentang menghormati Roh Kudus. Kalau engkau khawatir, sebetulnya yang terkena efek kekhawatiran yang pertama itu siapa? Roh Kudus. Karena dia ada di dirimu. Ketika engkau mulai marah, yang merasakan kemarahan pertama itu apakah orang lain yang engkau marahi? Tidak. Roh Kudus yang ada dalam kita. Ketika engkau mulai berpikir jahat kepada orang lain, yang kena pertama Roh Kudus. Kenapa Daniel begitu top on perform? Dia tidak peduli yang lain.
Raja adalah raja, atasannya dia. Tapi soal honoring, soal menghormati, Roh Kudus tetap yang pertama. Kunci untuk hidupmu tetap asik. Tidak banyak teori. Perbanyak waktu. Nyembah dia setiap waktu. Dunia ini terlalu sibuk untuk saudara hadapi. Tahu-tahu engkau sudah tawar nanti. Ada banyak konflik, ada banyak beban hidup, ada banyak masalah. Kalau engkau tidak punya waktu untuk nyembah dia, sampai engkau gak bisa ngomong apa-apa, dan hanya air mata yang tumpah, saya bisa pastikan hidupmu akan hambar. Ini rahasia tersembunyi untuk jadi garam tetap asik. Hormati Roh Kudus setiap hari. Saya cepatkan aja, saudara. Yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memetraikan kamu. Nanti satu ketika kita bahas apa itu mendukakan Roh Kudus. Coba Daniel, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja. Diwadulno, Daniel itu lo tidak mengindahkan tuanku. Mengapa? Karena Daniel memilih, kalau aku mengindahkan Darius, sama saja aku mendukakan Roh Kudus. No way. Dan tidak mengindahkan larangan tuanku yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ya tetap tambang berdoa saja. Kenapa sikap itu Daniel ambil? Karena dia tahu begitu 1 kali saja dia mentaati Darius, dia berarti mendukakan Roh Allah. Itulah sebabnya dia stay on perform. Tak pernah hambar hidupnya. Ayo hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita punya bekal lebih hebat dari Daniel. Ambil 2 langkah saja. Hormati dia setiap hari. Dan jangan mendukakan Roh Kudus. Engkau akan tetap asin. Engkau ditaruh di lingkungan manapun. Saya punya teman. Seorang sekretaris saya. Saudara tahu rumahnya di mana? Rumah orang tuanya di Muharto. Pas di Muharto, di perapatan, di jembatan itu. Saya ngomong, wih gak wedi aku di Muharto. Ibaratnya begitu saudara. Muharto tahu sendiri Kota Malang kan? Seorang double minoritas. Kristen dan suku Tionghoa. Ini tidak mudah. Tapi saya ngomong ke dia, oh tahunan aku di sini. Dan sudah kenal semua di sini. Saudara, hari ini mungkin tinggal tidak menstereotip tempat itu. Tapi mungkin kita tinggal di situasi Babilonia masa kini. Tapi kalau engkau tetap mau hidupmu tidak pernah tawar. 2 hal aja. Hormati Roh Kudus setiap hari. Banyak nyembah. Awal tahun kemarin saya ngomong Pak Sugato, saya kepingin kembali ke mula-mula. Lebih banyak worship. Tapi ya karena di gereja waktunya gak banyak. Ya di rumah lah. Kita bercengkerama dengan Tuhan setiap hari. Di mobil nangis-nangis. Mingsek-mingsek dengan Tuhan. Kau akan tahu-tahu. Kau akan punya kekuatan baru untuk melangkah. Kiranya Tuhan memberkati.